warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Febri Alwan selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional yang terhormat Bapak Febri. Hari ini saya akan membahas tentang analisis kasus konflik Palestina dan Israel dalam perspektif hukum internasional. Konflik ini sangatlah panjang dan sangat amat kompleks di era modernisasi. Ini adalah konflik bukan sekedar tentang perebutan agama, tapi lebih daripada itu, ini konflik tentang perebutan kepentingan wilayah, kepentingan politik, dan kedaulatan negara. Sejak Israel berdiri pada tahun 1948, konflik ini tidak pernah terselesaikan dengan baik dan juga adil serta damai. Dalam perspektif hukum internasional, banyak sekali persoalan-persoalan yang serius ditimbulkan dari konflik ini, terutama pada pengusiran warga Gaza, menggunakan kekuatan militer secara berlebihan, serta penindasan-penindasan tidak sesuai dengan hak-hak dari warga Gaza. Ini bertentangan dengan Konvensi Jenewa di tahun 1949 yang isinya melindungi segenap warga sipil atas tindakan konflik bersenjata. Di pembahasan pertama kita akan membahas tentang penerapan standar ganda hukum internasional pada konflik Palestina dan Israel. Seringkali kita melihat bahwasannya konflik ini menimbulkan resolusi-resolusi dari PBB maupun dunia internasional, tapi tidak diikuti oleh sanksi dan hukuman yang sangat tegas. Berbeda terbalik oleh Rusia ketika mereka mempertahankan diri atau menyerang Ukraina. Seringkali kita menemui dunia internasional dengan hukum internasionalnya menindak sanksi ataupun mengasih hukuman tegas terhadap Rusia, yaitu embargo dan juga beberapa lainnya seperti tidak boleh bermain sepak bola di bawah naungan FIFA. Ini terjadi karenanya ini kita bisa lihat bahwasannya hukum internasional tidak berjalan dengan baik dan juga efektif. Di lain sisi kita melihat bahwasannya ada disfungsi mekanisme hukum internasional. Secara teori kita tahu bahwasannya dunia internasional memiliki hukum internasional, yaitu seperti ICJ, ICC dan juga PBB. Lagi-lagi secara praktik ini tidak menimbulkan sanksi atau hukuman yang tegas bagi Israel selaku pelaku dalam konflik ini dan juga keadilan bagi Palestina. Ini terlihat pada 2004 bahwasannya saat itu ICJ mengeluarkan pendapat hukum bahwasannya tembok Israel di Palestina melanggar hukum teritorial. Nah, tapi ini hanya sekedar pendapat hukum. Lagi-lagi tidak ada sanksi tegas ataupun hukum yang tegas untuk konflik Israel dan Palestina. Kita bisa melihat bahwasannya mekanisme hukum internasional masih dipengaruhi oleh negara-negara besar, yaitu terutama Amerika Serikat. Yang ketiga, pembahasan kita yang terakhir ini tentang kegagalan dunia internasional dalam menjaga kedaulatan negara Palestina. Seringkali kita menemui data-data dari PBB bahwasannya Palestina sudah diakui oleh 130 negara dan juga menjadi negara non pengamat non PBB. Ini kita bisa lihat bahwasannya 130 negara mengakui kedaulatan atau kemerdekaan dari Palestina. Tapi lagi-lagi secara praktiknya Palestina masih banyak sekali tantangannya seperti adanya pengusiran warga, pelanggaran hak asasi manusia dan kekuatan militer secara berlebihan di teritorial Palestina. Kita bisa melihat di analisis kasus ini dalam tiga pembahasan tadi bahwasannya kesimpulannya hukum internasional atau di dunia internasional tidak amat konsisten dalam menangani konflik internasional ini, terutama dalam mekanisme hukum internasionalnya. Seringkali hukum internasional dipengaruhi oleh beberapa keputusan-keputusan penting dari negara-negara adidaya, dan ini menjadi tantangan serius bagi kita semua untuk lebih bersama-sama dalam menegakkan hukum, memperhatikan beberapa konflik di dunia dan juga ikut aktif dalam beberapa
kegiatan-kegiatan internasional yang berorientasi pada gerakan bebas aktif.